Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Sebelum kita memulai belajar, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho bahwa Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad Rasulku. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika, amana wa talaqqa bi nuri samsika, abadan abadan ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian absensi ya. Alif Firman, Akram Soimin, Ahmad Hidayat, Diniyati Salimah, Dodi, Fatullah, Firman Syah, Hayun Ramdhani, Kaila Rahmatus, Kailin Andini, Khotni Liana, Muhammad Abdul Qadir, Muhammad Arifin, Muhammad Bayin, Muhammad Dimas, Naimatus Sa'diyah, Naira Anggikai, Panji, Ramli, Salsa Sabila Salim, Syafitri, Tasila, Ahmad Hidayat. Oke, anak-anak, pelajaran pada siang hari ini kita melanjutkan pelajaran minggu kemarin ya. Bukan ceritanya minggu kemarin. Kemarin kita menjelaskan tentang sholat ya. Sekarang masih melanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Sholat adalah amrun azimah. Sholat adalah sesuatu yang sangat penting. Sholat adalah sesuatu yang sangat penting. Saking pentingnya sholatnya, saking pentingnya sholat, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Awwalu ma yuhasabu min amalil abdi yaumal qiyamati as-sholah." Awwalu ma yuhasabu min amalil abdi yaumal qiyamati as-sholah. Pertama kali kita diperhitungkan ketika di hari kiamat, perbuatan kita yang pertama kali diperhitungkan adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu min amalil abdi yaumal qiyamah. Perbuatan seseorang, apapun itu perbuatannya, yang pertama kali diperhitungkan adalah sholat. Maka sholat disebut amrun azimah. Sholat disebut sesuatu yang sangat penting ya. Kenapa dianggap penting? Karena perbuatan kita yang pertama kali diperhitungkan adalah sholat. Kemudian faman aqomaha,
Wa in wujidat tamatan kubilat sairu amali. Misal alif sini. Bagaimana alif pada waktu di dunia? Apakah alif meninggalkan sholat? Apakah alif rajin melaksanakan sholat? Artinya sebelum menanyakan alif waktu di dunia kamu sekolah di MTS enggak? Bukan itu, bukan. Alif waktu di dunia kalau pagi sarapan enggak? Bukan itu yang ditanya, bukannya? Bukan. Alif kalau malam begadang enggak? Itu bukan. Tapi yang ditanya alif saat hidup di dunia itu sholat tidak? Ya. Nah, yang ditanyakan terlebih dahulu, yang diperhitungkan terlebih dahulu adalah sholat. Liana misalnya Kak, kalau mau berangkat sekolah pakai bedak enggak? Bukan itu yang ditanya, bukan ya? Tapi yang ditanyakan adalah sholat. Wa in wujidat tamatan. Dan ternyata ketika diseleksi, dikoreksi duhur. Misal duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itulah yang buku kudenen. Duhur masuk, asar masuk, maghrib masuk, isya masuk, subuh masuk. Wa in wujidat tamatan, apabila ternyata dari 5 waktu ini adalah sempurna, orang bolong-bolong ya. Duhur sembahyang, asar maghrib Sembahyang. isya Sembahyang. subuh Sembahyang. sebenar. Wa in wujidat tamatan, apabila ternyata dari 5 waktu itu adalah sempurna, kubilat sairu amali, maka semua amalnya itu adalah akan diterima. Sedekahnya diterima ya, berbuat baik kepada sesama diterima, kemudian puasanya diterima, hajinya diterima, apabila 5 waktunya diterima. Bagaimana ketika ternyata ada yang bolong? Ya. Wa in wujidat naqisotan, wa in wujidat naqisotan ruddat sa'inu amali. Dan apabila ditemukan duhur masuk, asar masuk, maghrib masuk, isya ketiduran, subuh katisen misalnya kan. Ya duhur ke pokok balik sing sekolahan adus sembayang, asar nganggur, maghrib masih nganggur, isya keturun misalnya, subuh katisen. Wa in wujidat naqisotan, apabila ternyata ditemukan kurang, ada yang kurang, isya dan subuhnya bolong misalnya kan, ruddat sahiru amalin naudzubillah, maka semua perbuatan-perbuatan yang lain itu akan ditolak ya. Akan ditolak. Itu saking pentingnya kita melaksanakan sholat ya. Maka kita tidak boleh melalaikan sholat 5 waktu. 24 jam ya. 24 jam dipotong 5 menit untuk sholat zuhur, 5 menit untuk sholat asar, 3 menit untuk sholat maghrib, 5 menit untuk sholat isya, 2 menit ya, 2 menit untuk sholat subuh. Hanya berapa menit? 10, 18, 20 menit ya. Dari 24 jam dipotong 20 menit. Masih sisa berapa jam? 4. Masih sisa 23 jam 40 menit. Waktu kita masih banyak. Waktu yang dipinta untuk kita beribadah hanya 20 menit saja. Maka dari itu ya, kita kembalikan kepada sholat adalah amrun azim. Sholat adalah perbuatan atau perkara yang sangat penting. Saking pentingnya sholat dapat menentukan perbuatan kita. Ketika sholat kita sempurna, sholat kita benar sesuai juklak dan juknis ya, dan sholatnya tidak bolong-bolong,
maka semua amal baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu. Dan apabila sholat kita ternyata ada yang bolong, apalagi bolong semua, naudzubillah min dzalik. Toh hanya 20 menit saja dari 24 jam ya kita dipinta untuk melaksanakan sholat. Orang sembahyang yang tadi sholat sebelum kita disolat ya masih mending sembahyang daripada disembahyang ya. Oke, selanjutnya as-sholat hiya afdalu ibadati ya. As-sholat hiya afdalu ibadati ummati ya. Sholat adalah amal ibadahnya umatku yang paling utama dibanding amal ibadah-ibadah yang lain. Singkatnya, kalau kita sholatnya masih bolong-bolong atau bahkan bolong semua, maka ibadah-ibadah selain sholatnya itu adalah ditolak. Apabila sholatnya sempurna, maka ibadah-ibadah selain sholatnya itu akan diterima. Karena sholat adalah amal ibadah yang paling utama ya. Amal ibadah yang paling penting dibanding ibadah-ibadah yang lain. Termasuk ibadah-ibadah selain sholat, ibadah yang masuk kategori rukun Islam. Misal zakat ya. Zakat bagian daripada rukun Islam. Puasa bagian daripada rukun Islam. Haji sing ongkosnya orang cukup 1 juta 2 juta ya. Ibadah haji ibadah yang perlu modal ya. Ibadah yang tidak cukup sampai 2 juta ya. Nah, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji ini disebut dengan amal ibadah al-badaniyah. Amal ibadah yang berkaitan dengan badan, amal ibadah yang berkaitan dengan perbuatan. As-sholat hiya afdalu ibadati. Dan dalam riwayat yang lain, as-sholatu afdalu ibadati adz-dzahirati ya. Adz-dzahirati. Amal ibadah yang nampak ya. Adz-dzahirati al-badaniyati ya. Al-badaniyati. Salat adalah ibadah yang nampak. Ibadah ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Misal kita berburuk sangka, itu pun bagian daripada perbuatan yang tidak nampak. Kita berbaik sangka berarti ibadah yang tidak nampak. Suudon, husnudon, iri, dengki ya. Kemudian menerima ketentuan, sabar, qanaat, zuhad ya. Itu adalah bagian daripada perbuatan hati. Nah, perbuatan dohir, perbuatan badan ya, amal ibadah yang nampak selain daripada sholat adalah zakat, puasa, dan haji. Zakat, puasa, dan haji itu bagian daripada ibadah al-zahirah, ibadah yang nampak. Wong haji katun tabeli, katon singiringnya natira, pirang. Puasa katun tabeli, katon. Ciri-cirinya wong puasaku bengi sahur esoknya puasa maghribnya buka. Tapi ada juga orang yang seperti orang puasa tapi nyatanya tidak puasa. Tapi puasa adalah amal ibadah yang kasat mata bisa dilihat oleh mata. Begitu juga dengan zakat ya. Baik zakat profesi, zakat mal ataupun zakat fitrah. Zakat fitrah belum gawa berarti kan katon ya. Zakat mal berarti kelekap duitnya kan katon. Nah, dari sekian banyak amal ibadah al-zahirah, dari sekian banyak amal ibadah yang nampak kasat mata, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih utama dibanding sholat. Sholat lagi. Jadi sebelum kita memperbaiki zakat, sebelum kita memperbaiki puasa,
Sebelum kita memperbaiki haji, maka kita terlebih dahulu memperbaiki sholat. Paham dong? You understand? Yes. Jadi kesimpulannya, pelajaran pada siang hari ini adalah kita melanjutkan pelajaran yang kemarin terkait masalah sholat. Kemarin kita jelaskan tentang juklak ruknis sholat. Sekarang hal-hal yang berkaitan dengan sholat, betapa pentingnya kita melaksanakan sholat, betapa pentingnya kita mengerjakan sholat berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan sabda Nabi, awwaluma yuhasabu min amalil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali yang dihisab dari perbuatannya seseorang adalah sholat. Apa konsekuensinya orang yang melaksanakan sholat dan orang yang meninggalkan sholat? Konsekuensinya wa in wudijat amatan bila sa'ih wa'ali. Apabila ternyata sholatnya itu sempurna, maka kubila sa'iru amal, semua perbuatan-perbuatan baiknya diterima. Dan konsekuensi berikutnya wa in wujidat naqisatan ruddat sa'iru amal. Apabila sholatnya ternyata ditemukan naqisoh itu kurang. Kurang itu artinya tidak sempurna. Ruddat sa'iru amal. Maka amal-amal selain sholatnya ditolak. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk dapat dan bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Syukur-syukur, anak qobliyah, ba'diyah, syukur-syukur, anak hajatnya syukur-syukur, anak duhanya syukur-syukur, anak tahajudnya minimal 5 waktu 17 rakaat dalam 24 jam. Kita jangan sampai ditinggalkan. Lemes jekang jatuh sih ya. Lemes jekang diempani mangan dik balik-balik mangan adus sembahyang ya. Karena bis gede karena kita agamanya ada sampai dari Islam KTP. Ini KTP-nya Islam tapi tidak mengindahkan aturan dalam Islam. Toh dari 24 jam hanya diminta 20 menit saja ya. 5 menit untuk sholat zuhur, 5 menit untuk sholat asar, 3 menit untuk sholat maghrib, 5 menit untuk sholat isya, 2 menit untuk sholat subuh. Berikut wudhu 5 menit. Berikut wudhu 7 menit, berikut wudhu 7,5 menit misalnya kayak. Hanya beberapa menit saja untuk kita melaksanakan sholat. Itu saja untuk pelajaran pertemuan pada siang hari ini. Untuk menutup kegiatan dan pelajaran pada siang hari ini, mari kita ditutup dengan sama-sama membaca wal asri.